Lalu bagaimana dengan sepupu-sepupumu yang dulu kamu bahas ke Amerika, ke Eropa? Dia bilang, demi Allah Syekh, hidup mereka malah kacau semuanya. Ada yang narkotika, ada yang dipenjara, ada malah yang durhaka dengan orang tuanya. Lalu bagaimana pendapatmu, kata Syekh? Dia bilang, alhamdulillah atas nasihat tersebut, dan saya bersyukur karena saya berada di atas keadaan sekarang. Pengalaman-pengalaman seperti ini harusnya jangan luput dari kita. Harusnya betul-betul kita fahami bahwasanya apa yang telah terjadi pada kehidupan orang menjadi pelajaran buat kita. Pengalaman hidup itu sesuatu yang paling mahal. Oleh karena itu, bergembiralah ananda sekalian berada di ma'had seperti ini. Bergembiralah para abi dan umi atau orang tua yang sudah menyekolahkan anaknya di ma'had-ma'had seperti ini. Bergembiralah para staf pengajar, administrasi di ma'had seperti ini karena Anda sedang berjuang mencetak kader-kader umat yang beriman dan beribadah dan bertauhid kepada Allah SWT. Bergembiralah para pendiri, donatur, pendukung ide, pewakaf tanah atau yang semisalnya, karena ini adalah amal jariah terbesar dalam hidup kita. Oleh karena itu, bersyukur, bertahan, bersabar. Setiap ada godaan syaitan, selalu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia teman-teman sekalian daripada ilmu. Agama Islam adalah agama ilmu, dan ini lembaga untuk menuntut ilmu yang benar. Maka cerdaslah agar selalu mengikuti setiap instruksi yang ada, mendengar setiap nasihat yang ada. Merasa rugilah kalau ada guru justru yang kita tidak faham apa yang sedang disampaikan. Saya ingin berbagi pengalaman saya juga sebagai penuntut ilmu. Saya waktu masih tahun 90-an sampai tahun 98 pernah Allah takdirkan sekolah di kota Rasulullah SAW dari SMA sampai S1 waktu itu. Saya pernah mengadakan eksperimen. Di kelas saya, waktu itu ada 50 orang mahasiswa, memang waktu itu sudah kelas kuliah waktu itu. Saya lihat ada 50 orang di kelas, dan kelas itu terbagi dua. Dua baris pertama atau tiga baris pertama itu umumnya adalah orang-orang yang rajin. Dua baris yang ke belakang itu orang-orang yang malas biasanya. Ini terjadi waktu itu, saya tidak katakan di pesantren ini, tapi terjadi waktu itu. Saya ingin berbagi pengalaman. Maka pada saat itu saya sempat pilih kursi paling belakang di sudut sebelah kanan. Saya masih ingat waktu itu. Karena saya pikir waktu itu saya bisa melihat dengan leluasa seluruh ruang kelas. Dengan tujuan supaya saya betul-betul bisa melihat ruang itu, saya leluasa juga melihat tulisan dosen pada saat itu, dan segala macam, niatnya baik. Tapi subhanallah, betul-betul pengaruh lingkungan, kondisi, keadaan itu besar sekali. Saya melihat dua baris ke belakang ini, karena mereka sedikit jauh dari dosen atau pengajar, maka mereka malas sekali. Apalagi kalau datang dosen yang tidak peduli dengan kondisi mahasiswanya atau pelajarnya. Dia datang, dia ajarkan materinya, faham nggak faham dia tinggalkan. Yang penting dia sudah jalankan tugasnya. Ada sebagian dosen atau pengajar yang kuat di argumentasi, ada yang kuat di tulisan, ada juga kuat dari pendekatannya. Cukup banyak hal-hal yang terjadi dalam alam menuntut ilmu ini. Tapi yang jelas, waktu itu saya melihat, saya sendiri pun mulai terpengaruh. Teman saya kadang-kadang dosen lagi ngomong, diajak ngobrol sama dia. Akhirnya kadang-kadang dia tulisin satu kertas, lalu orat-oret kertas tersebut. Intinya ada detik-detik di mana luput dari saya ilmu-ilmu itu. Lalu saya berazam pada saat itu, saya mengambil satu keputusan yang saya tidak bisa lupa dalam hidup saya, dan saya akan berbagi pada semua penuntut ilmu. Maka saya langsung ambil keputusan, kayaknya nggak bisa seperti ini. Kalau saya terus membiarkan detik-detik hidup saya terlewatkan ngobrol kosong dengan orang yang selalu cuma mau ngobrol kosong saja, tidak ada manfaatnya, atau di sebelah kiri kanan saya justru orang yang tidur, atau mungkin orang yang suka iseng dan saya ikutin mereka, maka saya akan seperti mereka. Sementara 2 atau 3 saf di depan itu, orang-orang yang dosen sebelum datang saja sudah disiapin bukunya, udah buku-buku kitabnya sudah disiapin. Mungkin waktu itu kita masih pakai kitab ya, mungkin sekarang banyak pakai PDF, banyak pakai proyektor, atau mungkin banyak media-media yang baru gitu ya. Jadi sudah disiapkan kitabnya, sudah disiapin buku tulis dan pulpennya, dan mereka sibuk. 50 menit dosen datang, mereka menulis semuanya, seakan-akan merasa rugi kalau ada detiknya yang tidak diisi dengan ilmu tersebut. Saya coba ubah, saya ambil prinsip saya pada saat itu, saya tanamkan prinsip baru, saya harus pindah. Saya pindah tempat duduk, saya pindah ke depan. Dan pada saat itu kebetulan memang tidak ditentukan nomor kursi ataupun nama orang tertentu di kursi itu, maka saya pun pindah.
3 bulan pertama saya kelabakan sekali mengikuti orang-orang di sekitar kiri kanan saya. Mereka kebetulan memang mumtaz semuanya. Karena mereka dosen masuk, mereka betul-betul tidak menyanyikan satu detik pun. Dosen menjelaskan, mereka perhatian, mereka menulis. Dan kalau mereka bertanya, betul-betul mereka ingin faham. Sehingga 50 menit sampai 60 menit dosen datang itu semuanya hal-hal yang bermanfaat. 3 bulan pertama saya kelabakan sekali. Karena saya tidak bisa ikutin. Mereka semua sudah terbiasa menulis apa yang dosen ucapin. Mereka sudah tahu harus buka kitab ini di halaman berapa, di bab apa. Dan mereka sudah betul-betul mengikuti alur yang dosen sudah ajarkan. Tapi waktu itu saya tidak putus asa. Saya tetap terus berusaha untuk menulis. Dan Alhamdulillah saya masih menyimpan tulisan tangan saya pada saat itu. Dan waktu itu Allah SWT mudahkan, saya akhirnya bisa menggunakan 2 pulpen untuk menulis semua apa yang dosen ucapkan. Yang